Dan di seluruh gereja di mana gemit ada, poster ada. Tapi nomenklatur khusus yang mengatur tentang poster itu sudah ada. Hampir-hampir poster itu seperti jelangkung. Kau kuatkan di saat aku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Tapi apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia itu berbeda dengan beda sekali. Lalu di mana bedanya? Saudara-saudara, waktu Tuhan menciptakan ayam, Tuhan cukup berfirman saja, langsung jadi ayam. Waktu Tuhan mencipta babi, cukup berfirman, langsung jadi babi. Macam-macam, pokoknya Tuhan mencipta apa, cukup berfirman. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah Tuhan hitung-hitungan. Tuhan pikir dulu, ini kenapa? Karena manusia akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan ayam, tidak boleh. Dia harus beda, maka dia harus lebih sekali dari ayam. Setelah hitung-hitung, timbang-timbang di sana, terus Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan seturut gambar dan rupa. Saudara, karena itu dibedakanlah manusia dengan ayam. Boleh apa? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Ini anak don terlalu pelan. Kuat. Ayam diberikan berapa kehidupan? Kuat. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? Apa itu? 1. Manusia diberi tubuh yang hidup. Diberikan apa yang hidup? Tubuh manusia ini hidup semua. Itu hari kita pemberat badan hanya 37. Sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah. Karena perut rata saja. Sekarang perutnya ada 3. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Saya baru cukur kumis 2 hari lalu. Sekarang dia tumbuh bertambah banyak. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Yang ibu-ibu, yang nona-nona baru cabut ini alis mata, baru gambar, tumbuh lagi kok tidak? Tumbuh lagi kok tidak? Kenapa tumbuh? Karena tubuh kita hidup. Kalau saya marah saudara, saya maki saudara di hadapan banyak orang, saudara tersinggung, muka merah semua. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Tapi kalau begitu, manusia belum beda dengan ayam. Karena ayam punya tubuh juga hidup. Kita kan piara ayam kok. Di sini ada piara ayam. Di rumah ada. Bagi dong. Ayam itu kan kalau kita piara dia tambah besar toh. Betul atau tidak? Di Pak Pendeta di rumah ada ayam. Pasti. Nah, yang kedua, ini tidak ada di ayam. Ini yang tidak ada di ayam. Yang kedua, manusia diberikan jiwa yang hidup. Manusia diberikan apa? Diberikan apa? Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Manusia diberikan pikiran dan perasaan. Perjumpaan antara pikiran dan perasaan itu yang membentuk karakter manusia. Perjumpaan yang berimbang antara pikiran dan perasaan itu yang membuat manusia hidup dengan baik di hadapan Allah. Ayam itu ada otak tapi tidak pakai otak. Betul? Betul. Makanya tidak ada sekolah ayam. Atau di OKB tidak ada sekolah ayam? Karena ayam ada otak tapi tidak pakai. Ayam itu ada hati. Betul? Dia punya nama hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Betul kok? Atau ayam di WKB pakai perasaan. Pas dia mau buang air saja, aduh perasaan yang jemaat. Tidak ada. Karena ayam tidak pakai perasaan. Manusia ada perasaan kok tidak? Coba angkat tangan yang tidak ada perasaan. Angkat tangan. Gitu. Kedua manusia diberikan apa yang hidup pertama? Apa? Yang kedua manusia diberikan apa? Yang ketiga, manusia diberikan roh yang hidup. Manusia diberikan apa? Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia ini dengan Tuhan Allah penciptanya. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia mau cari Tuhan dan beribadah. Roh itu yang membuat manusia terikat kuat dengan Tuhan. Amin kok.
Sekarang saudara lihat, sudah punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, cukup di sini. Tuhan tambah lagi. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar dan rupa itu artinya apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus itu dikasih pada manusia. Kekal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kudus lagi, sempurna lagi. Saudara bisa bayangkan, manusia diberikan tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kudus dan sempurna. Dalam keadaan yang sangat baik ini, baru Tuhan bilang begini, manusia, dunia dan segala isinya kuberikan kepadamu. Semua. Ini dunia mau baik juga engkau yang atur. Dunia mau rusak pun itu engkau yang atur. Betapa hebatnya manusia itu. Semua yang Tuhan cipta, Tuhan kasih manusia atur. Mau baik tergantung manusia, mau rusak pun tergantung. Tambah satu kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan apa? Bahkan apa? Setan-setan pun harus tunduk kepada siapa? Sekarang pertanyaannya jadi gampang. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab sekarang. Kita takut setan atau setan takut kita? Apa? Coba anak-anak dong diam. Saya mau tanya yang tanta-tanta dong. Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin setan takut kita? Awas dia dengar. Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Yakin? Betul-betul yakin? Memang orang sonafonis lalu setan takut orang memang. Padahal kadang-kadang itu kerinduan saja, kenyataannya kita yang takut setan. Tapi sudahlah, orang di sini setan takut dong. Mantap. Mantap. Saya khotbah kalau soal setan takut kita takut setan, itu saya bilang begini. Memang kadang-kadang kita bermasalah. Saudara tahu, harusnya iblis takut kita, setan takut kita. Kalau Tuhan kasih otoritas pada kita. Kalau ada orang kerasukan setan, tidak usah bakar reaktor, usir dia. Dia bukan takut kita pun kita teriakan. Dia takut otoritas Tuhan dalam hidup kita. Makanya cukup kalau setan keluar. Ini kita orang kerasukan setan, kita sekarang setan tidak keluar. Yang teriak-teriak itu jangan sampai dia yang takut setan. Karena setan bukan takut kita pun teriakan. Setan takut otoritas Tuhan yang ada pada diri kita. Amin. Amin, Bu. Betul. Amin. Saya bilang di mana-mana, ini ibu-ibu. Di sini ada ibu-ibu. Ibu-ibu ada. Ini kita bilang setan takut kita. Kalau kita baca Efesus, dia bilang doa yang tiada hentinya membuat iblis ketakutan. Amin toh. Tapi banyak ibu hamil keluar malam dan tidak berdoa. Dong ambil paku 10 cm. Di Rekabiti ada. Itu ibu ada duduk di sini. Dia pakai baju warna. Itu yang tadi bilang setan takut kita. Kita taruh baik-baik ini. Aku di sini, sisir besi taruh di sini, gunting taruh di sini. Sebenarnya itu kepala toko bangunan. Di Rekabiti ada. Itu ibu ada di sini. Itu ibu paham apa? Itu yang tadi Pak Rea bilang setan takut kita. Wah, memang susah sekali. Mari kita lanjut. Saudara dengar. Tubuh, jiwa, roh, gambar dan rupa Allah yang sudah sangat baik diberikan kepada kita menjadi rusak karena apa? D-O-S-A. Dibaca. 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 Dosa di Taman Eden itu pengertiannya sederhana saja. Dosa di Taman Eden itu pengertian ringan saja. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Itu dia nama dosa. Tuhan bilang begini, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Yang ini tidak boleh. Waktu dia melangkah melewati batas itu yang dia nama dosa. Ada 1-2 orang datang tanya saya, "Don, tukang minum supi." Di sini juga ada. Di sini ada yang suka minum sopi.
datang tanya saya, pendeta, yuk, boleh minum sopi kok tidak? Saya tidak tahu. Baik, pendeta apa kita tanya bukan jawab, tapi bilang tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak perlu tahu, itu tidak apa-apa. Tapi pesan-pesan moralnya perlu kita pakai. Legenda itu bilang begini, anak-anak boleh hafal. Pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Buat sedikit. Waktu batra itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun, langsung dia tanam anggur. Hari pertama, anak-anak hafal. Hari pertama, dia siram itu anggur pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua dia siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga dia siram pakai darah monyet. Darah apa? Hari keempat dia siram pakai darah babi. Darah apa? Terus dong tanya, jadi Bapak itu dia pemaksud apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seluki, tadi pakai darah apa? Darah apa? Engkau akan tulus seperti anak domba, dan karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seluki? Kalau yang kau minum 2 seloki tadi pakai darah apa? Darah apa? Singa. Kalau pakai bahasa Amerasi bilang kucing. Tadi 2 seloki pakai darah apa? Kalau engkau minum 2 seloki, engkau akan kuat seperti singa. Dan itu tempat minummu di pinggir kebun. Lihat orang tua dulu itu kalau masuk ke kebun, 2 seloki dulu. Situ dong pitofa keluar 2 seloki lagi. Don tidur bangun lagi 2 seloki lagi. Kerja terus. Kalau berapa seloki tadi? 2. Kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai darah apa? Darah apa? Monyet. Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia pun tergoyang. Itu lebih banyak dia pun tergoyang. Itu belum minum miskin Bapak. Tapi kalau 3 seloki itu dia bilang piambel tahan. Kastausa. Di sini pernah dengar itu kalimat yang bilang piambel tahan itu pernah dengar? Siapapun Bapak yang biasa ngomong begitu coba angkat tangan. Di 3 seloki itu cerita tinggi Bapak. Suara tinggi, isinya juga tinggi. Dan saudara tahu, banyak istri kena pukul di yang 3 seloki. Di sini ada bapak-bapak yang biasa pukul istri. Ada. Siapapun Bapak, coba supaya kita doakan Bapak. Boleh angkat tangan. Siapapun Bapak ini. Wah pendeta, betul. Atau sebalik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan angkat tangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Itu kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Darah apa? Permisi minta maaf, lihat babi itu makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, buang air di situ, semua di situ. Di sini juga ada yang begitu. Dia ada budak orang tua. Dia masih hidup. Aduh. Terus karena dong sudah ada penjelasan begini dong tanya. Jadi Bapak, kita mau berapa seloki? Dan lusa, terserah lusa. Kok kenapa jawab begitu? Dengar. Anak-anak. Air susu itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Iya baik kalau 1 seloki. Kalau 1 gelas. Coba minum air susu 1 ember bisa. Saudara lihat, susu yang bermanfaat saja lebih dia pun takaran bisa jadi masalah. Apalagi Pak Pendeta,
saya satu seluki sa Bapak mau ulang-ulang. Di sini ada, dia majelis kok jemaat. Siapa? Majelis. Baik, saudara lihat. Jadi kita ini mau apa? Kita mau apa? Tuhan makasih, tapi terbatas. Mau perempuan, boleh atau tidak? Boleh. Satu. Berapa? Mau dua, itu langkah lewat. Di sini ada yang mau dua. Memtua dong yang ketawa, ini maksud apa? Nah, saudara lihat. Ketika manusia melangkah melewati batas itu, bagaimana sekarang tubuh, jiwa, roh yang tadi bagus-bagus itu? Mari kita renungkan satu-satu supaya kita ukur kita sampai mana. Banyak kali kita batas sibuk tapi kita tidak tahu kita ada di bagian mana. Pertama, tubuh yang terkontaminasi dosa. Tubuh yang terkena dosa itu tidak ada satu inci pun dari tubuh kita yang bebas dari dosa. Dari ujung kaki sampai ujung kepala berdosa semua. Lalu apa jadinya ketika tubuh terkontaminasi dosa? Apa jadinya ketika tubuh ini ada di dalam dosa? Ada dua hal pertama yang terjadi. Pertama, tubuh yang terkena dosa itu anggap remeh perempuan. Tubuh yang kena dosa itu kenapa? Apa? Pertama kali Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam. Waktu dia lihat Hawa, dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya itu tulang yang ada padamu itu Hawa, itu saya pun tulang. Daging yang ada padamu itu saya punya. Karena itu kalau engkau rasa sakit, saya juga rasa sakit. Kalau engkau rasa baik, saya juga rasa baik. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Dialah tulang dari tulangku, daging dari. Tapi setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun dunia. Bayangkan kalau racun dunia banyak begini. Tuhan tanya, Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang, itu perempuan yang engkau kasih. Ini yang mau kasih kita masalah. Jadi saudara-saudara, pesannya gampang. Tubuh yang terkontaminasi dosa, itu anggap remeh perempuan. Amin kok. Di WKBT ini ada bapak-bapak yang anggap remeh perempuan. Ada. Siapapun suami, coba angkat tangan supaya kita berdoa. Ya, tubuh yang terkontaminasi begitu. Jadi bapak-bapak dengar, bapak-bapak, ya. Bapak-bapak. Jadi kalau kita kasih sekolah yang anak laki-laki, yang perempuan kita tidak kasih sekolah, tandanya tubuh kita masih terkontaminasi. Kalau laki-laki masih omong bilang, hei perempuan, kau sekolah tinggi-tinggi juga pulang datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu tandanya kita terkontaminasi dosa. Kita ini, saya ini kadang-kadang heran. Di Amarasi Mangkali mes ada. Pas acara Maso Minta, pernah ikut acara Maso Minta? Pernah lihat jubir dong dan dengar jubir dong omong? Seringkali jubir itu kalau ngomong, kalau terjemahkan pakai bahasa Indonesia, tuh dia pun kalimat bilang begini, kami punya anak laki-laki sudah jalan ke sana kemari, tetapi tidak ada yang timba kasih dia air, tidak ada yang masak kasih dia, tidak ada yang cuci kasih dia. Terus kita dengar, kita bilang, Parenti, sebenarnya ini kita nikah dengan istri atau dengan pembantu? Jadi kita pun kata-kata itu kita kira subahasa tinggi, melecehkan yang perempuan. Kita juga. Saya melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Waktu itu belum menikah. Kalau jemaat datang, lihat saya ada cuci pakaian di sumur, dong selalu bilang begini, pendeta, kenapa? Makanya, saya bilang makanya apa? Makanya kawin sudah, saya bilang kamu otak ini tidak betul. Kalau dong di rumah pelayan, saya sedang sapu rumah, dong bilang makanya.
Makanya apa? Kawin kamu otak tidak betul. Terus saya tanya, Pak Pendeta, kenapa setiap kali kami suruh Bapak kawin, Bapak bilang kami otak tidak betul? Boleh jawab? Saya tanya dong. Kalau pakaian kotor apa yang harus dilakukan? Pakaian kotor apa yang harus dilakukan? Apa? Cuci, bukan kawin. Ada orang yang otak tidak betul itu, yang pakaian kotor di sini dia pergi kawin di sana. Memang aneh kita mau hidup ini. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Bukan kawin. Hanya orang yang otak miring, yang rumah kotor di sini dia pergi kawin supaya rumah bersih. Itu otak dari mana itu? Saudara, dengar bahwa toh kemudian kalau ibu-ibu, mama-mama harus timba air, harus cuci, harus masak, bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan dong kasih ibu. Tepuk tangan biar ibu-ibu itu semangat sedikit toh. Bapak-bapak dong kasih kesempatan orang tua itu semangat. Jangan sampai dia kerja dari pagi sampai malam, akhirnya kita pulang dia rambut dong tersiram dong. Baru kita bilang, mama rambut bilang bau. Oke, itu pertama. Tubuh yang terkontaminasi dosa melecehkan perempuan. Betul? Sekarang yang kedua, ternyata tubuh yang terkena dosa itu ternyata memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Ya, maksud begitu. Dulu itu Adam dan Hawa itu dua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Kita pun sekarang ini pakai pakaian semua, betul? Tapi masalah kepung banyak, betul? Di WKBT juga ada masalah. Padahal pakai pakaian semua, itu anak muda dong kok orang tua. Bagian-bagian tubuh tertentu jadi masalah baru. Saya juga rasa ke betule, bukan ke betul. Kenapa begitu? Saudara dengar. Ini kita ini pernah nonton TV? Oh betul, pernah. Di LKBT juga ada TV. Pernah nonton? Nonton apa? Korea? Kalau kita nonton TV, terus ada iklan, coba ikuti semua iklan kecantikan kulit. Seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih pasti lebih baik dari kulit hitam. Jadi warna kulit saja jadi berhala baru. Makanya setiap kali yang kulit putih berdiri di sini, yang kulit hitam dong akan duduk kulit. Betul. Di RKBT juga ada. Dia ada di sini. Tunjuk. Warna kulit jadi berhala baru. Ada lagu dulu bilang begini, biarlah yang hitam menjadi, jangan harapkan jadi. Pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih di muka saja, leher di bawah hitam lagi, dan kita akan gelisah kalau tubuh ini jadi berhala. Betul? Coba ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengantarkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu pasti lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu, saya marah. Saya berkhotbah banyak di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Waktu khotbah saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut keriting itu dibelai menari. Kalau yang rambut lurus itu dibelai, paling-paling kita bilang
Sayang, tidak tahu. Oh, hanya bilang sayang. Yang keriting itu dibelai menarik. Sayang. Karena itu jangan gelisah hanya karena kita rambut karena Tuhan tidak pernah salah untuk menciptakan saya dan saudara. Amin kok. Amin kok. Ini nih memang tambah masalah, tambah banyak masalah. Tubuh yang terkontaminasi dosa ini membuat kita ini tambah hari bikin rusak ini kemanusiaan. Kita ini perjuangkan kemanusiaan, dan kita bicara kemanusiaan bermasalah. Kerusakannya mulai dari rumah. Dari rumah pindah lagi di sekolah, bisa pindah lagi di gereja. Contoh, Pak Pendeta pernah berani. Kenapa? Di rumah. Kalau kita ditanya, Bapak, anak berapa Pak? Pak Tua bilang, 4 orang Pak Pendeta. Terus kerja di mana? Puji Tuhan Pak Pendeta, Tuhan sayang kau yang 3 sudah jadi manusia. Anak 4 orang, yang jadi manusia berapa? Habis yang 1. Yang 1 apa? Dan itu yang omong dia pun bapak yang sendiri omong. Betul? 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 Karena apa? Yang kita lihat itu, kalau dia jadi polisi, manusia atau bukan? Kalau anggota dewan? Kalau dia jadi bupati? Kalau dia jadi pendeta? Tapi kalau kamu tamat SMA atau kamu tidak ada kerja, kamu pun bapak bilang kamu bukan manusia. Akhirnya banyak anak muda cari kemanusiaannya di pinggir jalan, bagas motor kiri kanan, kan dia butuh pengakuan. Dia pun bapak saya tidak pernah akui dia manusia. Di IKBT juga ada. Faham? Dari rumah pindah lagi ke sekolah. Pindah lagi ke sekolah. Kok bisa di sekolah juga? Iya, saya tidak tahu sekolah di IKBT itu. Tapi saya karena keliling hampir semua sekolah yang ada di Kupang. Saya bilang saya aneh dengan ini ibu bapak burung. Musim hujan begini, kalau dorang suruh anak-anak dompel kasih berisi ini kelas dong, anak dong supel bagus-bagus. Waktu masuk kelas, yang anak-anak buka sepatu, ibu guru tidak buka sepatu. Betul? Di IKBT ada. Itu ibu guru sakit. Kalau mau buka semua. Kalau mau pakai semua. Kenapa kok? Satu kok terakhir yang pelju anak-anak juga. Bagai. Kita pikir usah tempat di gereja. Iyo. Di gereja juga ada. Beberapa kali saya bawa materi di ini. Oh. Saya bawa materi di pertemuan raya para koster. Pas dong bapak ibu pendeta dong ada, terus saya tanya, koster di Gemiti ini antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Kenapa antara ada? Kan di seluruh gereja di mana Gemiti ada, koster ada. Tapi nomenklatur khusus yang mengatur tentang koster itu sudah ada. Hampir-hampir koster itu seperti jelangkung. Datang tidak dijemput, pulang tidak di. Sekarang saya mau tanya saudara, tempat duduk koster di gereja di mana? Di mana? Saya mau tanya, waktu pertemuan raya itu saya tanya para koster dan para pendeta yang hadir. Saya tanya dorang, woi bapak ibu pendeta, sebenarnya koster itu pelayan di gereja atau di rumah pendeta? So jawab saya. Di mana? Bapak mama dong tahu. Mantap. Itu untuk direfleksikan. Kita berharap ada apa ya? Kita berharap sekali supaya dari tempat yang kecil, orang-orang kecil itu anak dong sukses tinggi-tinggi. Tapi kita kasih gaji koster 150. Terus berharap dia pun anak dong sekolah tinggi semua. Padahal datang kerja dong datang semua.
Jadi saudara-saudara, hampir-hampir di gereja sekalipun pandangan kita kepada kemanusiaan bermasalah. Ini tanda apa? Kita betul-betul terkontaminasi. Mari saya lanjut sedikit. Itu dia lebih luas sekarang, masuk di suku bangsa. Kita ini kadang-kadang bermasalah. Di mana dia bermasalah? Ada orang Timur omong tak salah, kita bilang dasar Timur kubu. Padahal hanya satu orang Timur saya yang salah. Kami semua kena. Di sini pernah dengar itu kalimat? Coba yang orang Timur angkat tangan. Tidak usah, kita muka sama semua. Satu orang Timur omong salah, kita semua Timur salah. Satu orang rote omong taputar, kita bilang otak apa? Kalau ketemu orang rote dan ular di hutan, bunuh mana? Saudara yang omong, saya hanya tanya. Ingat, saya hanya tanya. Kalau jam 12 tengah hari ada laki-laki dewasa jalan bawa ayam jantan 1 ekor, dia orang mana? Sabu. Langsung tahu. Ini kita masalah nih ada di sini. Ketika kemanusiaan tidak kita pandang dengan baik, akhirnya saudara, saya mau kasih tahu saudara. Ini anak begini masuk gereja sama kayak ada kerusuhan. Saya lanjut. Saudara dengar, akhirnya kita punya masalah. Perjumpaan kita dengan orang lain itu perjumpaan yang tidak sehat. Kita bikin klasifikasi terlalu banyak, dan itu yang jadi masalah buat kita. Akhirnya kita pilih-pilih suku, kita pilih-pilih banyak hal. Omong harus rote Timur, menjadi rote Timur, Alor, Sumba, Flores, Jawa, Medan, Sumatera, Batak teh, itu bukan pilihan. Kita ini kan tidak pernah memilih jadi orang Timur. Atau di sini ada yang pernah pilih? Waktu Tuhan mencipta saya, Tuhan tidak tanya, Yandi, lu mau Timur kok Eropa? Betul kok tidak? Tapi saudara tahu, banyak orang Timur tidak mau terima dirinya sebagai orang Timur. Dong kepingin jadi orang Eropa. Akhirnya tidak bisa jadi orang Eropa, dan jadi orang Amerasi Barat, Manggarai Barat. Karena tidak mampu menerima dong sendiri. Ini kita pun anak dong justru satu. Anak-anak. Ini anak dong ini. Kalau kita suruh dong pakai pakaian adat, motif kayak yang mama pakai, itu dong rasa kiribe, rasa ke karmana kok. Kalau suruh pakai selimut sarung itu ke karmana, wow. Tapi kalau pakai celana levis terobek gitu, dong rasa ke berprestasi, dong rasa ke tinggi sekali. Kalau dong penampilan makin ke Korea, itu dong rasa ke di Amarasi juga ada. Siapa bu anak kok kita tidak mampu terima dia pun diri. Ini kan tubuh terkontaminasi dosa. Mengidentifikasi diri itu penting supaya kita tahu apa yang Tuhan taruh di kita untuk kepentingan menjadi berkat bagi orang lain. Tahu kita pun diri. Kalau tidak kita bermasalah di sini. Itu baru satu. Khotbah masih panjang. Tidak apa. Kedua, jiwa yang terkontaminasi dosa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Perjumpaan akal dan perasaan lagi yang tidak berimbang itu yang membuat Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Kenapa? Karena tidak lagi berimbang antara apa yang ada pada pikiran dan perasaan. Tidak lagi berimbang. Kenapa? Di taman itu, di padang itu, tempat di mana kakak adik mesti menikmati sesuatu yang indah karena Tuhan buat bagi mereka. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel karena pikiran perasaannya tidak lagi berimbang. Ini jiwa yang terkontaminasi. Kenapa saudara-saudara? Pada waktu Natal, nyanyian malaikat itu dinyanyikan di padang belantara. Ini sangat berkaitan dengan pemulihan relasi kakak adik yang hancur karena Kain dan Habel. Natal itu harus bawa pemulihan itu supaya kakak adik bisa berdamai kembali karena akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Waktu Kain punya persembahan tidak diterima, dia
Dia pun hati tidak enak. Kalau kita baca Kejadian pasal 4, Tuhan bilang begini, Kain, Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat, dosa di depan pintu dan sang kau tidak mampu, itu yang masalah. Kain tidak mampu berkuasa, dia bunuh dia pun adik Habel. Dengar dia punya ini hukuman. Kain, tanah yang engkau upayakan ini tidak akan memberi hasil. Engkau akan mencari lelah. Celakalah ini tanah karena engkau. Susah betul. Ini hanya karena pikiran perasaan tidak lagi berimbang. Kita tidak pandang lagi kakak adik, kita tidak pandang lagi kita bersaudara, kita tidak pandang lagi kita sama-sama pendeta, kita tidak pandang lagi sama-sama majelis. Pikiran perasaan tidak ada. Di WKPT juga ada. Ada yang kakak adik juga kalahi. Gara-gara tanah juga ada. Gara-gara rumah tua. Karena pikiran perasaan sudah tidak lagi berimbang. Dia pun jiwa rusak, nah begitu sudah. Betul. Jadi saudara lihat, kalau kita ada bertengkar bakal di mana-mana tuh, itu persoalannya ada di jiwa. Jiwa rusak. Itu jiwa mesti diperbaiki. Karena ada masalah di situ, saudara. Orang yang jiwanya bermasalah itu orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Picek dulu, picek. Kenapa? Tahu dong kredit bokeh. Itu dia sakit jiwa. Di WKBT ada. Betul. Dia bapak-bapak kok ibu-ibu. Atau suami istri. Itu kan jiwa bermasalah. Saudara-saudara, ini ada satu kata dalam bahasa Indonesia. Dia hanya satu kata saja. Tapi ini apa ya? Kalau kita bahasakan dengan ini cara bahasa yang berbeda, itu dia pun arti mungkin bisa beda. Dia pun arti bisa beda. Kenapa? Karena kita ini saudara-saudara punya hati yang mungkin tidak terlalu baik. Orang-orang mabuk itu kalau dia omong makin pelan, dia agak baik. Kalau dia omong makin kuat, itu dia agak baik. Tapi kalau dia omong makin pelan, kuat hati. Kalau dia ada mabuk di situ, kakak, mau di mana? Pada dia. Nah itu dia ada baik itu. Tapi kalau dia bilang, mau di mana? Apa? Hati-hati. Lah sedikit dia ambil batu. Biar Gabiti juga ada. Itu orang dong ada di sini. Dong ada duduk di sini. Cotundu. Orang yang jiwanya bermasalah itu saudara, semua orang salah habis. Orang yang jiwa bermasalah itu sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihatin dulu ya kenapa? Itu hanya badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih, makanya kalau dia biasa tersinggung di orang banyak, orang penggerakan kamu biasa tidak begini. Itu serius itu. Karena itu saudara, perjumpaan antara pikiran dan perasaan itu hal yang penting sekali. Saya berkhotbah tentang suami istri. Saya kasih tahu supaya ini untuk kita melihat keberimbangan. Tuhan membiarkan ada pola, ada 4 pola, tapi konteks khotbah ini saya sampaikan satu saja. Suami istri itu, laki-laki itu kalau berpikir lebih banyak yang penting masuk akal. Makanya bapak-bapak itu kalau omong selalu bilang, saya pikir. Tapi ibu-ibu kan lebih banyak pakai perasaan. Sehingga ibu-ibu kalau omong selalu bilang, saya rasa. Nah bayangkan kalau kita menikah 30 tahun, satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa. Lama-lama tetangga dong akan bilang, surasa. Karena itu hidup tidak bisa hanya pakai apa yang kita pikirkan. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup juga tidak bisa pakai perasaan. Penyeimbangnya adalah kita ini kadang-kadang kalau perasaan, artinya perasaan terlalu tinggi sampai tidak bisa omong yang salah juga. Kayak kadang perasaan. Orang tua dong bikin arisan.
bikin arisan baik-baik itu tanta angka ame arisan bulan depan dia tidak datang. Terus kita mau omong dia, aduh omong komang tua, aduh jangan lebar-lebar. Kumpul kau bikin arisan dia kabiti ada yang terima arisan itu dia lupa ada di sini juga ada. Itu ibu biasa terima lelang. Mesti kasih tahu. Kita ini terlalu perasaan. Akhirnya terlalu perasaan tidak berani kasih tahu yang salah, yang mana benar, yang mana. Akhirnya kita pusing dengan keadaan semua. Salah ya salah saja. Kok? Ya begitu. Saya mau tanya, kalau ada orang yang kita hormati, kita duduk berhadapan dengan dia, tiba-tiba ada kotoran di dia punya hidup. Berani kasih tahu? Berani? Berani atau tidak? Saya lihat saudara tidak berani. Kita mau kasih tahu, Om, Pak minta maaf ada kotoran saya ambil. Yang anehnya kepada yang bersangkutan kita tidak kasih tahu, tapi kita kasih tahu orang di sebelah. Ini ada yang salah, ini jiwa bermasalah ini. Ya. Betul kok tidak? Amin kok tidak? Betul. Nah itu. Woi, saya melayani di Sabu. Kami biasa ibadah rumah tangga itu 1 minggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat. Kalau pendeta super itu, dong buka, bukan pendeta, pokoknya majelis pimpin itu sah. Dong buka tikar besar ini, yang biasa jemur kacang hijau. Terus kita duduk bersila semua di situ dan mulai beribadah. Satu hari saya pergi ini dong siap memang. Satu tempat ada, dong tahu saya biasa minum tuak, jadi dong taruh memang tuak di situ dan dia kuhai. Terus lampu yang besar, begitu dong taruh di mana pendeta ada. Kami duduk bersila pemulai, saya khotbah. Saya mulai pimpin ibadah, saya khotbah dong senyum-senyum. Saya bilang ini pasti masuk. Yang menarik adalah kami habis ibadah. Kok dong masih senyum-senyum? Saya mulai pikiran. Masih senyum, saya pikiran. Saya tanya, jemaat, kamu senyum-senyum apa? Dong tambah senyum. Akhirnya saya panggil seorang diaken, Welmin Ceriu namanya. Saya bilang, "Nadau, kamu senyum-senyum apa?" Dia angkat ambil ballpoint satu, dia tulis satu kertas kecil, dia angkat ke saya. Saya penasaran. Saya coba buka, ternyata dia tulis begini. Maaf, Bapak Prosleting tidak tahu. Itu macam saya mau cek dia. 1 jam kita duduk sama-sama di sini. Engkau lihat ada masalah di saya. Ini jiwa karmana ini. Saya mau tanya saudara, kira-kira tadi dong ibadah baik atau tidak? Tadi dong ibadah baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Tapi saudara, jiwa yang sehat itu penting. Perimbangan antara apa yang dipikirkan dan dirasa itu penting. Jangan hanya pakai pikir saja, pakai perasaan. Tapi juga jangan pakai perasaan saja. Perimbangannya adalah pikiran. Baru orang pun karakter itu bisa jadi baik. Kalau tidak bermasalah. Kedua tahun, ketiga, roh. Ketiga, roh yang terkontaminasi dosa. Tadi tubuh sudah tahu, jiwa sudah tahu, roh sekarang. Roh yang terkontaminasi dosa, hari itu langsung memutuskan hubungan dengan Tuhan. Tuhan bilang begini, Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Nah, tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu. Betul. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tanya ulang, coba? Kenapa, coba? Kenapa? Ini sebuah kiriman besar untuk sebuah pertanggungjawaban dan pertanyaan lanjut. Ada, kenapa kamu putuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa? Coba putus saya. Dia bilang, Tuhan kami di sini, Tuhan. Kamu buat apa di situ? Kami telanjang. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini. Siapa yang suruh makan? Hai, kamu buat sini.
Tuhan panggil datang. Saudara lihat, Tuhan panggil datang. Tuhan kasih pakai dong pakaian dari kulit kayu. Itu pakaian Tuhan bikin sendiri. Saya mau tanya, kalau Tuhan yang bikin pakaian baik atau tidak? Terlalu baik. Kok Tuhan kerja lagi? Pakaian terlalu bagus kalau Tuhan yang kerja. Tapi waktu Tuhan kasih pakai itu pakaian, Tuhan bilang apa? Hei, sekarang kamu dua keluar dari taman. Keluar. Saya mau tanya sekarang, di luar Firdaus ada makanan, ada pakaian atau tidak? Ada atau tidak? Di luar taman Firdaus ada makanan dan ada pakaian atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada! Di luar Firdaus tetap ada makanan dan pakaian. Koma. Tapi siapa yang tinggal di luar Firdaus? Itu dia tinggal di luar dari inti kehidupan. Makanya kepada penjahat yang bilang begini, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang kembali sebagai Raja. Yesus bilang, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Hari ini juga aku membawa kamu masuk kembali ke dalam inti kehidupan. Berarti inti kehidupan bukan pada pakaian, bukan pada makanan. Oh, banyak orang lebih kaya dari kita pun. Betul kutip. Banyak orang malah lebih sehat dari kita. Saya biasa pakai contoh ini. Kok kita ini jangan ukur Tuhan hanya lewat kesehatan. Tuhan datang bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun bisa dia buat. Kok ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang tukang minum sopi, dong minum dari kemarin dulu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang, kalau tidak tahu sakit, kalau tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan tadi kena gerimis, sebulan pilih. Jadi jangan ukur Tuhan hanya lewat itu. Jangan ukur Tuhan hanya lewat kekayaan. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, bukan. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan lebih kaya dari kita. Amin. Itu koruptor, orang itu kaya-kaya semua. Dong ke rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal dong ke rumah, dong tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis. Sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu kopi gereja sampai kita tanya begitu, Mas. Mas, iya. Bisa bayar 6 kali. Woi, saudara, roh yang tidak kenal Tuhan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Membuat kita tidak suka ibadah. Roh yang terkontaminasi dosa itu, saudara-saudara, kita hidup seperti, saya tanya anak-anak sekolah minggu di Sabu bilang, "Woi anak-anak, apa beda orang hidup dan orang mati?" Dan jawab saya bilang begini, "Bapak, orang hidup itu bisa pergi gereja Bapak, tapi orang mati tidak bisa pergi gereja." Betul? Betul! Betul! Tidak ada orang yang mati pas hari Minggu kita belum kubur juga dia bilang, "Hai, mau saya pergi gereja dulu." Tidak. Tapi kemudian saya kaget, saya bilang, "Hei anak-anak, kamu ngomong yang betul ya? Kenapa? Jadi kamu mau bilang kamu pembapa mama yang temalas gereja itu dong sumati? Karena yang bisa pergi gereja itu yang ini pendeta Gemitong ini kalau mau kubur orang mati sampai di lubang kubur dong kutip ini ayat. Kita akan memakamkan jenazah itu sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah." Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Tapi siapa yang tinggal di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah direkamiti oleh Tuhan ini hidup semua. Hidup semua. Saya mau tanya, kenapa ini ibadah malam hari ini yang paling banyak ikut ini mama-mama dong paling banyak. Kenapa? Ini mama janda semua. Ini mama janda dong kok. Mama janda? Tidak. Teh papa. Papa ini memang terlalu.
Ini bapak dong jaga adik. Lama-lama bapak dong jaga orang penjodoh. Hei bapak-bapak, tolong Ini kami satu saat saya dengan kaum bapak gereja Agape pergi ke Rote pelayan. Kami pelayanan beberapa hari, satu hari pasti gereja Betania di Bapak. Saya berkhotbah habis, kami duduk sama-sama, ada sharing kaum bapak. Waktu kami sharing, itu bapak-bapak dong hampir pada kata sepakat. Kenapa bapak-bapak dong itu tidak ikut ibadah? Karena satu kata, yaitu sibuk. Sibuk. Pokoknya kalau omong sibuk itu kayak derajat naik sedikit. Bapak tidak itu, oh saya sibuk. Itu kayak naik tinggi betul. Setelah semua mau sepakat sibuk, terus ada salah seorang bapak dari Agape. Dia bilang, Pak Pendeta, saya minta bicara sedikit. Silakan. Dia bilang, kalau omong sibuk, saya juga sibuk. Saya punya perusahaan, toko saja baru mau akan tutup tuh kira-kira jam 9:30 malam. Kalau kasih tinggal kopi ibadah 2 jam, itu kita kasih tinggal uang jutaan rupiah, balasan puluhan malam. Tapi kenapa saya tetap terima jadi majelis jemaah? Kenapa sampai saya tetap ini ikut ibadah kaum bapak? Kenapa sampai saya antar saya anak dong di sekolah pas dong naik saya sengaja kasih panas otot bisa buka Alkitab baca 1 ayat atau 2 ayat biar anak-anak dengar. Jadi kami penasaran mau dengar. Kira-kira kenapa? Ternyata dia jawab begini. Karena saya sayang saya anak. Waktu dia bilang saya anak, saya bilang jadi yang kami ini tidak sayang anak. Yang kami ini tidak tahu sayang anak. Hanya Bapak saya yang tahu sayang anak. Lantas beliau bilang begini, Pak Pendeta, saya baca Alkitab, baca-baca sampai di satu saat Tuhan ingin menghukum Salomo, karena Salomo membuat kuil-kuil penyembahan untuk dewa dewi dari istri-istri. Tuhan semua hukum dia, tapi Tuhan batal itu hukuman. Kenapa? Tuhan Oma bilang begini, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, aku tidak menghukum engkau. Oleh karena ayahmu Daud, aku tidak menghukum engkau. Dia pakai bahasa lupa. Salomo, oleh karena hukum Bapa yang dia pun nama Daud itu yang bikin saya ini tidak jadi hukum. Dia bilang, Pak Pendeta, saya baca sampai situ saya mengerti. Ternyata apa yang kita bapak-bapak, kita orang tua buat ini, Tuhan pertimbangkan itu, perhitungkan itu untuk anak-anak kita. Amin. Ini dong sayang anak semua. Bapak juga sayang. Pulang ke tahu bapak. Bapak ke geng-geng. Ibadah tidak ikut. Sudah sibuk. Di sini ada bapak-bapak sibuk. Sibuk ini memang aneh. Saudara, sesuatu itu kalau kita rasa penting dalam hidup, kita akan menemukan jalan. Tapi kalau kita rasa tidak penting, kita hanya menemukan alasan. Saya mau tanya kita, tolong jawab. Kalau sebentar pulang dari ini gereja lupa HP, datang ambil kosongnya. Lupa HP, datang ambil kosongnya. Kenapa datang? Kenapa tidak? HP, biar kasih ada koster apa saya kasih. Saya mau tanya, kenapa saudara datang ambil? Kenapa? Saudara bayangkan itu kita berbalik motor dari rumah, saya sudah telepon memang poster, aduh, lihat saya punya HP dulu di situ. Oh, kenapa? Saya ada lupa di situ. Mama duduk di mana? Pokoknya saya duduk di semua bangku. Kenapa kita kembali kuliah HP? Coba kasih tahu saya. Karena mahal, karena penting. Maka mau tasih bukan manapun kembali kau cari. Tapi coba, kalau sebentar pulang dari sini, lupa kulit gula-gula. Lupa buang di tempat sampah jadi ada kasteng. Datang cari. Kok kenapa tidak datang cari? Kan tidak penting kan? Kalau ibadah ini kita tahu penting, mau ke mana pun jalan. Pasti ada jalan. Tapi kalau kita rasa tidak penting, yang ada hanya alasan saja. Dan kita di OEKBT, kita punya alasan itu hanya dibangun di atas 2 kata. Sebenarnya dan tapi. Bapak, kenapa tidak di gereja? Sebenarnya saya bilang. Tapi, tapi itu alasan. Bapak kenapa tidak terima jadi pengurus kaum bapak? Sebenarnya saya terima. Tapi,
Jadi kalau sebentar pulang dari sini, ketemu jemaat yang tidak datang, terus kita tanya bilang, kenapa tidak ikut KPI? Sebenarnya sudah. Saya sudah tahu lupa maksud itu, lu jangan lanjut lagi. Nah itu hanya alasan sah. Amin kok. Amin kok. Nah saudara lihat, tubuh jiwa roh yang sudah rusak karena dosa ini tidak bisa ditebus oleh ayam. Karena ayam hanya punya satu kehidupan saja, dia mau tebus yang 3 kehidupan karena bahkan malaikat sekalipun tidak bisa menebus manusia, karena malaikat cuma satu kehidupan. Dibutuhkan seorang yang punya tubuh, punya jiwa, punya roh, tapi dia tidak berdosa. Adakah di antara kita yang tidak berdosa? Itu yang membuat Tuhan Yesus itu datang. Allah yang merendahkan diri menjadi manusia, punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Berdosa atau tidak? Kan dia tidak berdosa, maka kejahatan dosa kita ini ditimpakan kepadanya. Dengan demikian kita dipulihkan menjadi ciptaan baru yang seperti yang mula-mula. Itu yang membuat Tuhan datang ke dunia itu untuk menebus dan menyelamatkan kita. Maka Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Diomong istri ditambahkan ini, pulang kita tidur di luar. Dengar. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau begitu saudara. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Kita ini yang tidak punya hati siap. Tuhan baru kasih jabatan kecil anak suluk gereja. Ini belum banyak ini. Berdoa-berdoa kau dapat ame sapi 2 ekor. Oh, hari Minggu dia son gereja lagi. Tuhan suka kita sapi ini, nanti sapi, aduh. Itu loh kasih sapi 2, bangun 1 kandang, kok 2. Itu bangun dia pu istri lagi. Tuhan baru kasih dia jabatan RT. Dia pu istri suruh panggil dia, bilang panggil saya ibu RT. Yang kepala sekolah dia pu suami, tapi suruh panggil dia mama kepset. Lama-lama memtua tanda tangan rapor. Di WKBT ada. Jadi Tuhan mau kita tuh istimewa, hebat. Tapi Tuhan baru kasih kepercayaan sedikit saja, kita langsung lupa Tuhan. Mata simu sampai lupa ibadah, sampai lupa semua. Nah itu kita pusokan. Amin kok. Nanti tidak ada tenaga kok semua mati baru kasih tahu jemaat bilang, kalau ada pencalonan, biar obat diaken. Biar mati dalam jabatan. Tidak usah. Yang terbaik itu yang kita mau kasih di Tuhan. Amin kok. Mari kita tunduk kepala di hadapan. Kita mau berdoa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Nikmati 1-2 menit bersama Tuhan ya. Saudara boleh katakan sesuatu dalam doa. Katakan dengan jujur. Ingat manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia melihat sampai ke kedalaman jiwa kita, dan dia sungguh tahu siapa. Dia sungguh tahu. Berserah kepada Yesus roh dan jiwa, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti
Dia aku berserah, aku berserah kepada Juru Selamat, aku berserah. Sekali lagi ini jadi doa kita. Berserah kepada Yesus, roh dan jiwa, kasih percaya ikuti dia. Sama-sama semuanya. Aku berserah, aku berserah kepada Juru Selamat. Ya Tuhan, ini kerinduan kami, tubuh jiwa roh kami berserah kepadamu. Kami rindu Tuhan pulihkan, kami rindu Tuhan jamah kami rindu seperti ciptaan baru di dalam. Sentuh hati kami, jamah hidup kami. Kami percaya bahwa pengorbanan Tuhan sangat luar biasa, supaya kami dipulihkan, supaya kami kembali menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Sertai dan berkati kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.